warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN UKM PPG 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Andi Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag kelas 2 tahun 2023, NIM 20231063101505 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2003, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mode pembelajaran PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. MTN Negeri 1 Indramayu. Oke, tetap semangat dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran pendidikan PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Pada kelas, silakan dipimpin dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Absen dulu kalian satu persatu. Alesta, Arif, Dennis, Dinda, mana? Enggak ada. Ada surat keterangan. Mana? Fadila, hadir. Intan, hadir. Ayo anak di Muhammad Renaldi, ada Muhammad Renaldi, ada surat keterangan nggak? Kalau Pak, barangkali ada di antara kalian dekat rumahnya. Kita sama-sama sebelum memulai pelajaran untuk menambah semangat kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bahwasanya kalian sebagai pelajar Indonesia harus
mempunyai motivasi yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi. Apalagi Indonesia akan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, di mana kalian memegang peranan penting pada waktu itu. Dan untuk menghadapi masa itu, kalian harus benar-benar mulai sekarang harus mempunyai dedikasi, semangat yang tinggi, belajar yang giat, dan tidak lupa harus disiplin. Bagaimanapun juga yang namanya disiplin itu adalah awal dari atau menata masa depan. Sekali lagi, semangat belajar, jangan lupa. Sebelum kita membahas materi hari ini, yaitu tentang norma, dan Bapak minta harus mengetahui apa yang akan kalian pelajari. Karena bagaimanapun juga setiap pembelajaran itu pasti mempunyai tujuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi, menyajikan laporan hasil identifikasi dan menghargai beragam norma yang berlaku di masa belakang. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan pentingnya norma dan aturan. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis pentingnya norma. Yang keempat, kalian mampu membangun, menyimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, yaitu menganalisis, menyajikan laporan dan menghormati hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalian paham semuanya? Apa yang akan kita lakukan hari ini, kalian pahami tujuan dari kegiatan yang kita lakukan secara langsung. Bapak akan melakukan yang namanya penilaian. Penilaian itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, penilaian tentang sikap. Yang kedua, penilaian tentang keterampilan atau lebih dikenal dengan psikotoik. Dan yang ketiga, yaitu tentang penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan nanti akan dilakukan secara online menggunakan Google Form pada akhir pembelajaran. Nanti Bapak juga akan memberikan link untuk asesmen kognitif. Link tersebut akan Bapak share di grup WhatsApp. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, untuk sebagai penguatan, Bapak minta kalian memperhatikan tayangan video yang akan Bapak putar. Tolong kalian perhatikan baik-baik apa yang nanti tampil. Silakan kalian catat bila mana ada materi yang penting sebagai referensi kalian nanti dalam pembelajaran berikutnya. Oke. Saksikan pembelajaran video yang akan Bapak tampilkan. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Seputar PPKN. Ya, baik-baik. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari norma. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Lalu apa fungsi dari norma itu? Dan apa saja jenis-jenis norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia? Semua pertanyaan tersebut akan kita bahas pada materi hari ini. Silakan ditonton sampai habis ya. Pengertian norma. Norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat.
Norma juga bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Fungsi norma. Adapun beberapa fungsi dari norma. Setelah kalian tadi mengamati tentang video yang terkait dengan materi, sebagai penguatan Bapak sedikit memberikan tentang apa sih yang dimaksud norma. Bahwa norma itu adalah kaidah atau aturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga negara ataupun kita sebagai individu ataupun juga sebagai yang namanya makhluk sosial. Norma juga merujuk pada kumpulan aturan seperti dilihat di sini. Norma merujuk pada kumpulan aturan nilai yang mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok. Artinya, seperti yang kalian ketahui, kita ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama berfungsi sebagai individu, yang kedua berfungsi sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, tujuan dan pentingnya norma. Bahwasanya norma memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga yang namanya keteraturan dan keselarasan di dalam masyarakat. Kehidupan yang harmonis dan saling menghormati satu dengan yang lain itu sangat penting. Nah, ini adalah jenis-jenis norma. Bahwasanya jenis-jenis norma yang pertama norma moral atau kesusilaan. Berasal dari nilai-nilai dan keyakinan yang berkaitan dengan yang baik ataupun yang benar yang bersumber dari hati nurani. Apakah kalian mempunyai hati nurani? Apakah kalian ketika ditegur itu masuk ke dalam hati kalian mau berubah atau tidak? Itu tergantung kalian. Karena bagaimanapun juga manusia memiliki hati nurani yang bisa membedakan baik dan yang buruk. Yang kedua, norma sosial, atau yang lebih dikenal dengan norma kesopanan. Norma yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan tuntunan dan harapan kelompok sosial. Tadi di awal sudah dikatakan, apa sih yang kalian lakukan ketika pergi ke sekolah selain mandi membesar calonnya? Yaitu meminta ridho dengan cara pamit atau bersalaman kepada orang tua. Terus kita laksanakan, jangan egois, jangan menang sendiri, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, bahwa norma itu harus dijalankan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah ataupun di rumah. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam membahas sebuah masalah. Untuk itu silakan kalian bentuk kelompok. Terserah kalian mau bergabung dengan siapa, tapi saya Bapak minta dalam ruangan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan mejanya diatur oleh kalian seperti biasa. Silakan jadi kelompok dulu. Ayo, bikin mejanya di Satu, dua, tugas yaitu tentang LKPD yang akan kalian bahas ya. Silakan LKPD ini kalian buka. Nah, di situ di dalam LKPD ada petunjuk tentang pengerjaannya.
Ya, sekarang Bapak bagi aja. Di sini kelompok 1, ya. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Ya, silakan buka LKPD-nya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian memahami pengertian norma. Yang kedua, memahami norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ketiga, menjadikan hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, di situ ada tugas yang kalian harus lakukan. Silakan buka di halaman terakhir di situ. Ya. Nah, tugas kelompok tadi di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, coba kalian buka. Di situ ada tentang 1 norma agama. Nah, uraiannya apa? Nah, di situ coba buka sini. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Nah, apa yang melatar belakangi, lalu solusinya bagaimana? Nah, lihat situ. Untuk kelompok 4 yang terkait dengan norma hukum, kalian perhatikan kelompok 4 di situ ada beberapa gambar. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Lalu apa solusinya? Itu coba lihat ada petunjuk. Silakan kalian mendiskusikan dengan teman kalian, cari referensinya, gunakan media perangkat yang kalian punya untuk mencari literasi yang ada. Ada yang bertanya? Ada yang mau tanyakan dengan tugas LKPD ini? Paham semuanya? Paham? Oke, silakan kalian kerjakan dan silakan kalian. Ayo, kalau yang nggak jelas silakan tanyakan. Apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa lakukan seperti ini anak-anak? Lalu supaya nggak terjadi seperti ini, harus apa itu? Nih, pengendara ini. Tidak tahu ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa melakukan ini? Kalian telah mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan kalian pada waktu juga kalian bisa mengerjakan hal itu nanti dikerjakan bersama-sama di rumah untuk menyelesaikan tugas kalian. Dan jangan lupa nanti kalian mengumpulkan tugasnya tepat waktu bersama poin yang akan kalian paparkan di depan kelas. Sanggup nggak? Pertemuan berikutnya selesai. Bisa? Oke. Sekarang kalian memberikan tugas dan membuat presentasi.
Sekarang saatnya kalian tiap kelompok maju ke depan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dengan kelompok 1, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang norma agama. Lainnya perhatikan. Presentasi ini akan membahas mengenai norma agama, termasuk pengertian fungsi dan tujuannya, jenis-jenis penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan perbedaan dengan norma hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang menjadi pedoman perilaku masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan kebaikan bersama. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian dasar, penerapan dan pentingnya norma kesusilaan dalam kehidupan. Kesimpulan, norma hukum merupakan aturan dan pedoman yang mengatur perilaku masyarakat dalam menegakkan kewajiban keadilan dan perlindungan sama-sama mengenai norma hukum yang terdiri dari tiap individu dan institusi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan dari kelompok kami, Kelompok 4 telah mempresentasikan hasil kerjanya dan kepada kelompok lain. Silakan. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Barangkali ada yang bertanya dari kelompok lain tentang norma hukum. Silakan tanyakan aja. Iya. Apa yang akan terjadi kalau kita mengambil peraturan yang ada? Contoh, mengambil barang dari orang lain. Ada pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana sih kalau kita melanggar peraturan yang ada? Tadi apa? Contohnya mengambil hak atau barang orang lain. Terus apalagi tadi? Apakah sanksinya berat? Apakah sanksinya? Tadi apa pertanyaannya tadi? Apa yang terjadi? Yang jelas ini ya. Kalau yang namanya aturan dilanggar, maka kehidupan akan kacau. Karena apa? Yang namanya aturan itu untuk menjaga hak dan kewajiban dari warga negara, melindungi setiap warga negara. Hanya dibuat yang namanya aturan. Setiap kehidupan itu pasti mempunyai aturan. Dimanapun itu kita hidup, kita diskusi bersama menganalisis berbagai masalah tentang apa yang terkait dengan norma. Setelah itu mungkin bisa diambil beberapa kesimpulan. Bapak minta di antara kalian setelah tadi mata pembelajaran ada yang bisa menyimpulkan. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Barangkali ada kesimpulan tentang tadi dari awal sampai akhir. Silakan bisa dijelaskan. Kesimpulan, norma adalah aturan atau kaidah yang harus ditaati oleh warga negara. Norma terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Ya. Barangkali ada yang lain yang mau kesimpulan tadi. Tadi di awal Bapak sudah memberitahu kalian bahwa dalam kegiatan ini ada yang namanya penilaian, yaitu penilaian sikap dari yang kalian lakukan, begitu juga keterampilan dalam berdiskusi dan lainnya. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, silakan kalian buka di grup. Di situ ada link yang Bapak bagikan untuk kalian kerjakan. Silakan buka linknya. Itu
Silakan kalian isi. Setelah kalian mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan untuk penilaian kognitif, sekarang kalian memberikan penilaian sikap antar teman. Silakan kalian tulis memberikan penilaian tentang ya. Ini di situ silakan tulis nama teman yang dinilai. Ada beberapa aspek penilaian. Ya, ada beberapa aspek penilaian. Pertama, siswa bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas video. Silakan kalian tulis dulu nama teman yang dinilai dan semuanya berpasang-pasangan. Ya. Ya, jangan lupa berikan penilaian seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin. Teman yang kalian nilai itu selalu, sering, jarang, tidak pernah. Kami dan teknis saja teknis. Setelah kita melakukan pembelajaran dan sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, Bapak mau minta atau merefleksikan tentang kegiatan kali ini. Bapak bertanya pada kalian, apakah kalian merasa senang atau jenuh atau bagaimana dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Senang atau bosan? Kenapa senang? Boleh Bapak? Nah, karena kegiatan yang kita lakukan ini menggunakan metode PDL yang berbasis masalah, makanya kenapa Bapak mau membolehkan kalian membawa HP, yaitu untuk mencari literasi akan permasalahan-permasalahan yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin pada pembelajaran berikutnya kita menggunakan metode yang lain. Tapi yang jelas tadi sekali lagi, apakah kalian senang dengan pembelajaran yang kita lakukan kali ini? Apakah kalian tidak merasa keberatan? Apakah ada kekurangan? Apakah kalian merasa keberatan dengan tugas-tugas yang diberikan? Oke. Oke. Setelah kita melakukan evaluasi, mungkin Bapak akhiri dulu kegiatan pembelajaran hari ini, karena bagaimanapun juga waktu telah membatasi kita untuk pertemuan pembelajaran PPKN. Dan yang jelas, Bapak pesan pada kalian untuk tetap semangat belajar, untuk menggapai tujuan kalian. Bagaimanapun juga kalian mempunyai cita-cita atau mempunyai tujuan yang harus kalian gapai. Tetap semangat, terus belajar, jangan lupa disiplin. Bapak akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.